kalau nyatanya UMKM ini gak jalan nanti, berarti kemungkinan besar lebih wali Bonge dan JJ di Citayam Fashion Week itu. Serius, kemungkinan. Karena kenapa? Saya kemarin ke sana 10 hari yang lalu. Iya, ke Citayam Fashion Week, saya ke sana. Kemudian saya ketemu dengan Starling tuh, Starbucks keliling gitu. Biasanya iya orang-orang Madura yang jualan kopi keliling tuh. Dia cerita, dulu itu dia cuma dapat 200.000 atau 100.000 sehari. Tapi sejak ada Bonge dan JJ ini, dia dapat 700.000 sehari. Jadi Citayam Fashion Week aja bisa memberikan kebaikan kepada yang di sekitarnya gitu. Indonesia itu insya Allah negeri yang mulia di dunia dan di akhirat karena rajin menghadirkan Nabi Muhammad. Karena kata Allah, siapa yang rajin menghadirkan Nabi Muhammad maka Allah tidak akan mengazab. Terus kata Yaknon, 2, pilih lanang opo mulia. Lek lanang, ceraikan dia. Kalau kamu pengen mulia, maafkan dia. Sip, Cak, kata dia. Beberapa 1 bulan kemudian ketemu lagi sama Cak Non, Gus. Cak, inget Cak? Nggak inget. Yang kemarin curhat, lanang opo mulia. Oh iya. Piye? Lanang Cak. Kita di sini adalah membahas tentang pemuda milenial. Karakter milenial itu tidak hanya berkutat pada hal-hal yang ada di media sosial sebagai seorang yang disebut milenial atau kekinian. Di generasi kita, milenial itu identik dengan 3 karakter. Yang pertama adalah kreatif. Kreatif itu apa? Idenya nggak habis-habis, selalu upgrade, itu kreatif. Kemudian connected, nyambung, nggak ketinggalan kereta, nggak tell me. Kemudian selain itu, pemuda itu yang milenial juga confidence atau percaya diri. Nah, Habib, tetapi di antara kelebihan-kelebihan sebagai pemuda milenial ada juga kekurangannya. Karena biasanya yang namanya pemuda itu identik dengan arogan, identik dengan egois, dan juga identik dengan nggak mau kalah. Nah, maunya menang sendiri. Itu pemuda milenial. Selain itu, pemuda milenial di dalam keberagaman agama masih juga terdapat Islamofobia. Kemudian selain itu, pemuda itu biasanya punya slogan begini, kalau muda foya-foya, setelah tua kaya raya, mati masuk surga. Lah itu pemuda ya, saenake dhewe. Lalu Habib, untuk melihat fenomena yang seperti ini, bagaimana pendapat Habib tentang pemuda yang seperti ini, yang menganggap agama itu adalah sekadar tidak diperlukan. Kemudian fenomena yang sedemikian rupa ini, bagaimana agama memandang pemuda dan juga perannya, bagaimana membangun jati diri dan karakter pemuda, bagaimana pemuda memandang dan memahami agama itu sendiri, dan juga bagaimana sih cara beragama yang baik bagi pemuda biar tidak menjadi pemuda yang tersesat seperti yang hadir di sini ya, kecuali yang pemudi tetap yang terawat. Kemudian Gus Bara, begini Gus, karena panjenengan adalah seorang wakil Bupati Mojokerto, tentunya tidak asing dengan bonus demografi. Nah, kita kali ini membahas tentang bonus demografi. Indonesia ini terkenal dengan negara yang mempunyai slogan Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, saat ini Indonesia juga sedang dihadapkan pada bonus demografi yang diperkirakan mencapai masa keemasan di tahun 2045. Wah, ini berarti berapa tahun lagi? 23 tahun lagi. Sedangkan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020,
jumlah penduduk Indonesia didominasi usia produktif, Gus. Usia produktif itu usia kisaran 15 hingga 65 tahun. Di atas itu udah nggak produktif lagi ya. Atau sebanyak secara presentasi hitungannya 70,72%. Nah, bonus demografi ini dianggap sebagai jawaban dari tantangan dan peluang dalam mengisi pembangunan negara. Banyak praktisi ini memandang peran pemuda dengan produktivitasnya bisa jadi jalan serta tonggak menghadapi cita-cita pembangunan, khususnya dari sisi ekonomi makro dan juga mikro. Nah, Gus Bara, bagaimana menanggapi bonus demografi sebagai peluang dan juga tantangan ini? Bagaimana menanggapi positioning pemuda atau penentuan posisi bagi pemuda? Apa yang bisa diandalkan dari pemuda-pemuda tersesat ini loh Gus? Kemudian peran apa sih yang bisa diambil pemuda hari ini dan juga di masa depan? Sebelumnya saya mohon kepada Habib untuk memberikan pencerahan dan dilanjutkan oleh Gus Muhammad Al-Bara. Monggo Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin nanti seperti biasa kita banyakin tanya jawab aja, apalagi ini sudah paket lengkap ini, ulama dan umarok duduk bareng ini. Jadi kalau masalah gak selesai udah mentok udah jadi secara lahir dan batin sudah ada yang mengurusi hari ini. Seharusnya masalah-masalah kita selesai pada malam hari ini, paling enggak pada malam hari ini, sehingga kita tidurnya itu enggak diawali dengan overthinking dulu. Perkara besok ada masalah lagi, ya kehidupan memang begitu gitu. Nah, semoga tempat duduk ini hanya bersifat untuk fungsi aja, agar yang di belakang bisa melihat dengan lebih baik. Sebenarnya pengennya duduk di bawah juga, tapi ya untuk kepentingan fungsi aja kita di atas agar yang di belakang kelihatan. Dan pertama-tama terima kasih bisa kembali lagi untuk yang kelima kalinya di Mojokerto, dan alhamdulillah kali ini ditemani oleh Gus Bara. Dan sebenarnya saya ke Amanatul Ummah itu justru 2 tahun yang lalu tuh. Iya, offline hadir ke pesantrennya, tapi acaranya kemudian di online kan karena mungkin faktor izin atau keamanan dan lain sebagainya. Akhirnya jadi saya online dari salah satu padepokan di pesantren, dan kemudian santri di masjid atau di aula mendengarkan secara online, padahal sayanya ada di sana gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan hari ini untuk pertama kalinya pakai tiket Gus ya. Iya, itu hebatnya kalian gitu. Hari Minggu ngaji berbayar. Ini bukan komodifikasi Habib kan? Enggak lah, saya sebelum di sini sudah jadi Habib Industri duluan. Udah di TV duluan gitu. Jadi kita sampai ke sini itu sebenarnya itu sudah satu kemuliaan tersendiri bagi kita yang hadir di tempat ini kan, insya Allah ya. Karena hari Minggu malam-malam malah ke pengajian berbayar. Jadi kemungkinannya antara ini bentuk kemuliaan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya, ya'jabu rabbuka min sabbin laisat lahu sabwah. Allah terkagum-kagum kepada pemuda yang ke pengajian pas malam Minggu dan Minggu malam. Allah terkagum-kagum karena kehendak hati nurani Anda kan tidak kesini sebenarnya malam ini kan. Seharusnya kesini ya. Nah kalau itu berarti karena kemuliaan gitu, insya Allah. Atau karena jomblo-jomblo.
Nah, peluang keduanya adalah karena jomblo dan jomblowati gitu. Jadi niatnya ke sini hanya untuk mencari pasangan. Agar malam minggu atau minggu malam bulan depan nggak hadir lagi ke sini gitu. Karena sudah dapat pacar. Jadi ke tempat lain aja lah kita. Jadi itu kemungkinannya, dan kan tidak mudah ya untuk sampai ke sini kan ya. Walaupun secara fisik mudah mungkin tinggal ngidupin motor nyampe ke sini gitu. Tapi kan secara batin tarikannya di sana sini ya untuk sampai ke sini. Misalnya Anda pas mau ke sini tadi, pas mau berangkat, selesai mandi, selesai sholat, tiba-tiba buka HP gitu, judi slot lagi diskon. Akhirnya pengajian apa judi slot ya. Di jalan juga kan bisa jadi kemudian ada tarikan-tarikan gitu kan, ngelihat kanan kiri, ada kafe, karaoke, atau tempat-tempat yang lebih menarik dari sekedar ngaji gitu. Tapi karena itu ketika kita akhirnya memilih ke tempat ini, itu pilihan yang bersifat eksistensial tuh. Itu pilihan hati kita gitu. Iya, saya memang mau ke sini gitu. Nah, itu lumayan. Paling tidak kalau Anda mati malam ini, itu mati syahid lah paling enggak itu. Iya, karena husnul khotimah itu. Loh, Anda daripada panjang umur tapi su'ul khotimah, mending pendek umur tapi husnul khotimah gitu. Panjang umur husnul khotimah gitu. Panjang umur husnul khotimah. Itu pemuda, pemuda milenial, pinginnya gitu. Enggak, itu pemuda geragasan gitu. Panjang umur husnul khotimah. Tadi kan kecilnya disukai, oh lucu. Pas remaja kemudian sukses, pas remaja itu juga disukai, pas dewasa sukses, pas mati husnul khotimah. Masa hidup flat gitu. Hidup yang flat itu ya mati gitu. Seperti jantung itu kan naik turun. Selama masih hidup itu pasti naik turun tuh. Kalau flat Anda hati-hati gitu. Makanya para sufi itu, para kekasih Allah, kalau hidupnya flat, dia mulai khawatir. Dia selalu berdoa, ya Allah undur ila abdi. Ya Allah, lihat saya ya Allah, kok hidup saya flat nih, kok gak ada ujiannya gitu. Jangan-jangan dibiarin aja sama Allah, gak diurus gitu. Ya udahlah, hidup-hidupmu terserah lah. Nah, itu yang istilahnya diistidraj sama Allah tuh, dilepas sama Allah. Makanya para sufi itu justru khawatir kalau hidupnya kok aman-aman aja ini hidup. Maksudnya apa ini? Jangan-jangan Allah udah gak melihat saya, dibiarkan di loss gitu. Nah iya, kalau Allah melihat, pasti hidupnya banyak ujian. Karena terbukti kekasih Allah itu hidupnya pasti banyak ujian. Pasti itu sudah. Kalau gak percaya Anda cerita baca kisah-kisah para nabi dan rasul, itu kisah ujian semua itu. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Nuh ditenggelamkan, Nabi Yunus masuk ke perut ikan, Nabi Muhammad dilempari kotoran sampai batu. Pokoknya gak enak aja kisahnya. Jadi kalau hidup Anda enak, itu jangan-jangan Anda gak bakal jadi nabi. Gak bakal jadi wali, gak bakal jadi nabi, apalagi jadi rasul gitu. Tapi alhamdulillah, kita kan hari ini nyoba cosplay jadi wali lah dikit-dikit ya. Sehingga kemudian ada UMKM yang mengelilingi kita, di mana kemudian Anda sebenarnya tidak membayar pengajiannya. Ya masa pengajian Habib dikomersialisasi gitu kan? Nggak kira lah. Jadi, dan juga Anda mau bayar ilmu itu berapa sih sebenarnya itu? Makanya orang itu kan sebenarnya nggak pernah bisa membayar jasa para guru itu, karena yang dibeli itu bukan ilmunya, tapi waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, tapi justru digunakan untuk mengajar kita. Itu yang kita bayar, bukan ilmunya. Kalau ilmunya itu nggak berbayar, mau dibayar berapa aja juga nggak mempan gitu. Makanya saya kalau ditanya, enak ya jadi Habib itu pasti dihormati. Loh, ya memang sudah sepatutnya begitu, karena masuk Islam nggak bayar kok. Lu masuk Islam nggak bayar gitu loh.
Makanya saya pernah bilang gini, Anda itu kalau mau melihat jejak matinya Nabi Muhammad, itu bayarnya berapa juta tuh. Anda harus terbang ke Turki, bayar untuk masuk ke museum Nabi Muhammad, kemudian melihat tuh benda-benda peninggalannya Nabi Muhammad, sepatunya, sendalnya, pedangnya, rambutnya, dan lain sebagainya. Bayar berapa juta tuh? Kurang lebih ya 7 juta sampai belasan juta lah. Plus udah ke Turkinya itu. Ini Anda melihat warisan hidup loh Nabi Muhammad ini loh. Ini warisan hidup loh Anda. Bayar 40.000 komplain itu nggak masuk itu. Murah loh. Makanya di Turki itu agak aneh ya. Warisan matinya Nabi Muhammad itu dirawat, bayar miliaran. Saudi itu jejak Nabi Muhammad dirawat miliaran, tapi anak cucunya Nabi Muhammad dimusuhi, itu repot itu. Makanya sebenarnya setuju saya kalau Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Karena hanya di sini tuh cucunya Nabi Muhammad dapat privilege itu hanya di Indonesia ini tuh. Makanya kemarin ada yang mention saya, nge-tweet aneh kata dia, tanda seru 3. Ini kalau Anda menemukan konten-konten di media sosial aneh, tulisan merah tanda seru 3, kemungkinan besar itu hoax. Kemungkinan nih orang buzzer, banyak bacot, neraka jahanam. Aneh, jebret tanda seru 3. Karena gini, orang kalau nggak pede dengan apa yang diomongin, biasanya dia akan melakukan atraksi-atraksi tertentu untuk meyakinkan lawan bicaranya tentang apa yang hendak diomongkan oleh dia. Anda pernah nggak ketemu dengan teman Anda yang omongannya nggak penting, tapi kalau ngomong tuh sambil nyolek-nyolek kita, dengerin, iya kan? Kemungkinan besar itu orang omongannya gak bermutu. Kemungkinan besar kalau dia sambil nyolek ngomongnya, kemungkinan besar omongannya gak bermutu. Atau kemungkinan besar itu orang yang bukan rendah hati, rendah diri, gak percaya diri, makanya rungokno kan gitu, dengerin. Karena kalau omongan dia penting, gak usah minta didengerin, pasti didengerin sama orang. Nah ini sebenarnya tips jadi konten kreator itu begitu. Anda bikin konten yang penting, maka konten yang akan bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk konten. Ciri konten yang tidak penting dan tidak bermutu itu di-share bolak-balik di grup WhatsApp. Dan minta di-like, minta di-subscribe, minta di-share. Apalagi kalau sampai ngancam kalau tidak di-share ke 10 orang masuk neraka. Anda blokir itu orang yang begitu itu. Toksik itu. Nah, jadi orang itu seharusnya punya kepercayaan diri tentang apa yang dia sampaikan kalau memang penting. Nah karena itu orang ini aneh, tanda seru 3, jebret. Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafat di Madinah, tapi cucunya hanya ditemui di Indonesia. Di tempat kelahiran dan kematiannya tidak ada cucu-cucunya. Saya pengen komen, tapi nanti saya masuk ke tong sampah juga gitu. Ini tong sampah nih, omongan tong sampah nih. Jadi ya udahlah, kita doain aja lah, semoga dia masuk neraka. Ya masuk surga lah, masuk surga, masuk neraka. Nah, gimana mau ketemu dengan cucu Nabi ya? Cucu Nabi dihabisi di sana. Ceramah aja gak boleh, Said Maliki itu ceramah aja gak boleh, apalagi yang lainnya gitu. Apalagi bikin misalnya grup pemuda tersesat di Saudi.
Repot. Nah, karena itu maka Indonesia itu insya Allah negeri yang mulia di dunia dan di akhirat karena rajin menghadirkan Nabi Muhammad. Karena kata Allah, siapa yang rajin menghadirkan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan mengazab kawasan tersebut. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah itu tidak akan mengazab tempat yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammadnya sudah wafat. Apakah berarti gak bisa satu tempat menghadirkan Nabi Muhammad? Bisa. Dengan maulid Nabi, ketika kita berdiri tadi kan sebenarnya yang hadir itu utamanya tamunya Nabi Muhammad. Makanya saya ketika saya nikah itu salah satu hal yang paling saya wanti-wanti ke WO-nya, ke wedding organizer-nya, itu saya gak mau masuk pas mahalul giyah. Karena khawatir tabrakan sama rombongannya Nabi Muhammad gitu. Karena itu Anda berdiri kan buat Nabi Muhammad ya. Nah itu, jadi kata saya sebelumnya atau setelahnya. Terus kata WO-nya, tapi gak seru Bib, kata dia. Kalau pas mahalul giyam itu seru. Kata saya mending gak seru daripada masuk neraka. Daripada masuk neraka kita gak seru aja lah, gak apa-apa lah. Karena ciri akhir zaman itu kata Nabi, Dajjal itu kan nebar fitnah. Dan fitnah Dajjal yang paling utama itu membuat yang baik tampak buruk dan membuat yang buruk tampak baik. Itu kata Nabi Muhammad. Membuat neraka tampak seperti sorga, sorga tampak seperti neraka. Yaitu gampang banget lah. Contohnya di media sosial aja lah. Konten-konten sampah biasanya dapat perhatian besar. Konten-konten positif biasanya nggak dapat perhatian besar gitu kan. Itu contoh Dajjal sudah di depan pintu tuh. Nah, kemudian kalau kita ngomongin anak muda ya gini, survei yang ada itu menyebutkan jumlah anak muda di Indonesia itu 64%. Angkanya 10% di bawah angka yang disampaikan oleh moderator karena moderatornya terlalu husnudzon. Orang umur 60 tahun masih dianggap produktif gitu ya, muda. Walaupun UNESCO bilang begitu. Tapi mungkin kan UNESCO ngukurnya sedunia ya. Tidak spesifik di Indonesia. Di Indonesia orang 40 tahun udah gak produktif. Kebanyakan makan micin soalnya. Jangankan 40 tahun. Dan nanti tanya ke Gus Bara lah. PNS itu kadang masih 25 tahun udah gak produktif. Kebanyakan main Zuma. Jadi makanya bahasa Indonesia itu seperti juga bahasa Arab itu punya diferensiasi kata yang sangat luas maknanya. Bahasa Arab itu punya dua kata untuk menyebut usia. Sebagaimana kita kan ada namanya usia, ada namanya umur ya. Usia itu soal fisik, umur itu soal nilai yang Anda masukkan. Makanya bisa jadi Anda usianya 20 tahun tapi umurnya 100 tahun misalnya. Karena banyaknya manfaat yang Anda berikan selama 20 tahun. Bisa juga sebaliknya. Kalau kebanyakan rebahan tuh umurnya 20 tahun, umurnya 20 tahun padahal usianya sudah 60 tahun gitu. Karena kekurangan manfaat. Nah, yang kita lakukan pada hari ini kan nyoba jadi wali ya. Karena ciri wali itu adalah memberikan kehidupan bagi sekitarnya. Nah, karena itu kita nyoba nih bikin UMKM agar bisa hidup di sekitar kita. Nah, tolok ukur Anda wali atau tidak nanti pas pulang. Kalau Anda mampir ke UMKM, tipis-tipis Anda wali tuh. Karena memberikan kehidupan tuh kepada orang yang sekitarnya. Secara tidak langsung, malah secara langsung itu.
Iya memang begitu. Jadi orang wali itu cirinya pasti ada kehidupan di sekitarnya walaupun sudah meninggal. Kan saya sering cerita tuh, makam-makam wali itu kan pasti jualan apa aja laku ya kalau di makam wali. Bahkan saking dahsyatnya makam wali itu, di makam Sunan Ampel saya pernah ketemu dengan salah seorang penjual oleh-oleh haji di sana yang dia gak percaya kepada ziarah kubur, serius. Dan seumur hidup dia gak pernah ziarah kubur. Saya, kok bisa ada orang itu gak ziarah kubur tapi hidup gitu, kata dia. Iya kan, ziarah kubur itu kan salah satu fungsinya adalah Anda bisa lebih bersyukur dengan hidup Anda, karena tahu bahwa suatu hari Anda akan mati, sehingga kehidupan itu betul-betul Anda syukuri dan diisi dengan semaksimal mungkin, kan kira-kira begitu. Jadi gak percaya sama ziarah kubur tapi dapat kebaikan dari ziarah kubur. Nah itu bahasa kitanya kan barokah. Jadi kita nyoba nih, wali apa enggak kita ini para pemuda, dengan kelihatan kalau nyatanya UMKM ini gak jalan nanti, berarti kemungkinan besar lebih wali Bonge dan JJ di Citayam Fashion Week itu, serius kemungkinan. Karena kenapa? Saya kemarin ke sana 10 hari yang lalu. Iya, ke Citayam Fashion Week saya ke sana. Kemudian saya ketemu dengan Starling tuh, Starbucks keliling gitu. Biasanya iya orang-orang Madura yang jualan kopi keliling tuh. Dia cerita, dulu itu dia cuma dapat 200.000 atau 100.000 sehari. Tapi sejak ada Bonge dan JJ ini, dia dapat 700.000 sehari. Jadi Citayam Fashion Week aja bisa memberikan kebaikan kepada yang di sekitarnya gitu. Ya masa sampean enggak gitu kan? Apa kata dunia gitu. Jadi maka bagi saya kalau ngomongin pemuda itu yang paling mendasar itu dua. Karena contoh pemuda itu adalah Ashabul Kahfi sebagai ideal pemuda di Quran. Ashabul Kahfi itu bukan nabi, bukan rasul, tapi diceritakan oleh Al-Quran secara positif. Diceritakan secara positif, karena walaupun diceritakan Al-Quran, tapi kalau secara negatif ya sama aja gitu. Jangan sampai Anda seperti ada satu orang Abu Lahab, atau gini, satu orang sok-sokan mau bikin nama bagi anaknya pakai Al-Quran, buka Al-Quran jebret terus nunjuk gitu. Terus anaknya dinamain Tony, nama panjangnya Syaitonir Rajim. Syaitonir Rajim. Nah di Quran Ashabul Kahfi ini anak-anak muda yang kemudian diceritakan secara positif. Paling tidak saya ingin menggarisbawahi di 2 ayat. Pertama itu ayat ke-10 suratul Kahfi, di mana anak-anak muda itu menjadi mulia karena selalu berdoa agar selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang baik, tapi mereka menjaga perasaan bahwa mereka belum baik. Perasaan bahwa kita masih tersesat itu menjadi penting agar kita terus berjalan menjadi pribadi yang lebih baik. Kebodohan itu adalah ketika Anda berhenti belajar. Saat Anda berhenti belajar, maka saat itu kita bodoh. Begitu juga saat kita merasa suci, maka saat itu kita sudah tidak suci. Karena perasaan suci itu adalah satu dosa tersendiri yang akan menjatuhkan kita dan akan menyebabkan kita berhenti untuk terus memperbaiki diri. Nah itu poin utamanya. Kemudian di ayat ke-13, poin keduanya itu adalah
beriman kepada Allah. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Kata kuncinya itu sebenarnya iman. Anak muda itu kalau sudah punya iman, kelar sebenarnya. Urusannya kelar. Karena iman itu kan artinya Anda menghadirkan Allah di dalam semua aspek kehidupan Anda gitu. Jadi membayangkan bahwa Allah itu terus men-CCTV-kan hidup kita. Itu kan aman ya. Karena kemungkinan besar anak muda itu, kata Sayyidina Ali, melakukan kemaksiatan tidak di tengah keramaian. Makanya orang yang melakukan kemaksiatan di tengah keramaian itu salah satu hukuman beratnya adalah boleh digibahi. Gibah yang diperkenankan itu adalah gibah tentang seseorang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan. Selain gibah yang diperbolehkan itu kan kalau di pengadilan Anda menjadi saksi. Jadi kata Imam Ghazali, di antara gibah yang boleh itu di pengadilan. Maksudnya kalau menjadi saksi di pengadilan, nggak bisa Anda saksi, benarkah orang ini berzina? Wah, saya nggak mau gibah Pak Hakim. Nggak mungkin kan Anda gitu kan. Makanya dulu itu saya di Bondowoso punya tempat tongkrongan warung kopi di depan pengadilan agar bisa gibah. Nah itu kalau orang-orang tekstualis itu membaca hadis gitu, boleh gibah di pengadilan. Oh ya sudah, bikin tongkrongan di pengadilan agar boleh gibah gitu. Nah, kemungkinan kalau di keramaian anak muda itu gak akan melakukan tindakan-tindakan yang maksiat. Tapi kan kalau di tengah kesepian, kesendirian, baru tuh mulai tuh pikiran-pikiran tuh muncul. Anda cobalah, dosa Anda itu lebih banyak mana? Di tengah keramaian atau dalam kesendirian kamar mandi, dalam kesendirian kamar tidur? Coba Anda cek, pasti lebih banyak yang dalam kesendirian itu. Minimal kalaupun punya partner paling 1-2, partner in crime itu biasanya. Ada orang yang memang punya partner kebangsatannya nih. Emang kalau mau bangsat sama dia nih, nggak, tapi ya solid nih biasanya. Solid. Karena kan gitu, kita itu biasanya bersatu dalam kemaksiatan kan. Iya kan? Anda coba deh, Anda ngomong NKRI harga mati, nggak akan mempersatukan dua orang yang sedang bertengkar tuh. Misalnya ada dua kubu ya, sedang berdebat apalah, cebong kampret atau apalah. Terus Anda masuk, kawan-kawan, sesungguhnya bagaimanapun kita ini satu Indonesia, atau kita ini satu sebagai seorang muslim. Mereka nggak akan bersatu itu. Tapi Anda coba kasih link bokep, itu kedua kubu langsung tuh nge-DM Anda, saya punya linknya misalnya, langsung tuh nge-DM tuh. Gak tahu cebong, gak tahu kampret, sama urusan beginian, sama-sama DM itu. Makanya tadi ada anak muda di pesawat pas saya kesini, itu anak muda. Saya gak mau ceritain tampilannya lah, nanti masuknya gibah. Anda akan tahu nih ideologinya di mana nanti ya. Pas ada, jadi dia mau jalan, jadi dia jalan mau ke depan gitu. Terus tiba-tiba ketika dia mau jalan, tiba-tiba ada cewek keluar dari kursi pesawat itu mau turun. Terus dia nabrak saya gitu. Wah, saya agak kesel gitu. Loh, kenapa Bang? Enggak, ada perempuan bukan muhrim lewat. Saya kan enggak, saya soalnya melihat diri saya sendiri di orang itu. Kalau saya, memang kalau di depan orang begitu, saya jadi pengen tahu. Kalau seandainya sedang berduaan dengan perempuan itu, apakah dia akan semenjaga muhrim seperti itunya dengan dia gitu?
Kalau saya sih ya enggak lah. Enggak ada husnudonan udah. Ya kan saya gak ngomongin diri saya sendiri gitu. Jadi iman itu yang penting kan. Kalau sudah beriman, dia gak akan melakukan hal-hal aneh dalam kesendirian sekalipun, karena dia tahu bahwa Allah melihat dia gitu. Dan dia tahu resikonya maksiat dalam kesendirian itu kan resikonya mungkin lebih besar ya. Karena artinya Anda takut sama mata manusia tapi tidak takut sama mata Allah. Kan Gusti Allah Maha Pencemburu. Kemudian ya Allah, wahai diriku sendiri, kata Allah, kamu takut bermaksiat di mata hambaku tapi gak malu bermaksiat di mataku. Anda bisa-bisa repot itu urusannya. Nah karena itu dua hal itu. Dan kunci pemuda yang berperan tapi tidak baperan, itu menurut saya yang pertama itu adalah dia harus positif. Kunci utamanya adalah dia positif. Positif dengan kesadaran yang penuh bahwa kepositifan itu memang jalan hidup yang harus dia tempuh. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketrigger ini dan itu, tapi dengan berdaulat bahwa dia harus positif. Karena kalau positifnya karena ini dan itu, bukan karena kedaulatannya, maka ketika yang men-trigger itu hilang juga kepositifan itu. Makanya saya agak suka tuh nyuruh-nyuruh orang itu untuk melakukan kebaikan. Di Semarang tuh saya pernah acara begini, itu tiba-tiba yang paling depan cewek Cina pakai celana pendek, pakai tank top, nggak pakai kerudung, sudah pasti ya nggak pakai kerudung ya. Celana pendek, tank top, pakai kerudung. Kenapa? Itu kan informasi sekali ya. Jadi di depan, serius di depan. Saya sangat ingat karena saya tidak memperhatikan dia, makanya saya ingat. Nah, akhirnya dia nanya tuh, Bib, kalau gak berkerudung boleh gak ikut pengajian Habib? Kata saya boleh. Yang penting memakai akal kalau mau ikut pengajian saya, karena itu. Sering ketinggalan ya, Bib? Iya. Iya, kalau berkerudung tapi akalnya ketinggalan kan repot juga ya. Yang penting berakal, karena fungsi dakwah itu memang mengajak dari yang belum berkerudung ke berkerudung, ya, dari yang berkerudung ke gak berkerudung, nggak ke yang lebih baik dan seterusnya. Jadi pertama itu positif. Kemudian yang kedua itu aktif. Positif saja, tapi kalau nggak aktif itu nggak enak, paling tidak nggak enak. Kalaupun Anda surga ya, walaupun saya nggak yakin surga, orang yang positif tapi nggak aktif itu kemungkinan surganya masih tipis. Karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu dipuji karena aktif mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran, bukan hanya positif sendiri. Tapi paling tidak kalau Anda positif saja tapi nggak aktif, kemungkinan terbaik adalah Anda akan masuk surga sendiri. Anda bayangin, surga itu gak nikmat kalau introvert. Iya kan? Anda di surga tapi sendiri gitu. Apa? Mau main bulu tangkis saja gak bisa itu. Iya, gak bisa itu. Gak bisa itu. Makanya positif itu harus dilanjutkan dengan aktif. Aktif mengajak orang lain menuju kepada nilai-nilai positif yang Anda yakini itu. Karena di Islam, kesalehan itu tidak boleh hanya berhenti pada aspek kesalehan personal, tapi juga harus berlanjut kepada kesalehan sosial. Harus ngajak tuh. Makanya kan saya sering bilang begini, child free, memutuskan untuk tidak punya anak, kalau itu ada alasan yang positif, maslahat, itu gak apa-apa.
Tapi kalau sekedar tren atau iseng-isengan itu nggak boleh. Karena kita itu bukan hanya dituntut soleh secara personal, tapi juga soleh secara sosial. Bayangin, kalau Nabi Adam memutuskan untuk child free, iya kan? Kita nggak ada. Kalau Anda anggap child free itu hak Anda gitu, dan Nabi Adam merasa juga begitu, ya sudah ada itu kita. Jadi yang kedua itu aktif, dan yang ketiga itu adalah kreatif. Karena gini, positif, aktif, tapi kalau nggak kreatif itu nggak akan memberikan pengaruh yang besar. Tipikal Habib dan Kiai kampung yang bikin video kemudian ngamuk-ngamuk karena nggak banyak yang nonton. Iya, karena nggak kreatif. Duduk video 1 jam ngomongin tentang ini dan itu, sentuhan kreativitasnya nggak ada, akhirnya yang nonton sedikit. Karena itu kreativitas itu juga penting. Ngajak orang menuju baik itu perlu kreativitas. Makanya Nabi itu kan kreatif. Ngajak Salman pakai pendekatan rasional karena Salman itu mengedepankan akalnya. Ngajak Abu Dar dan Bilal nggak pakai rasionalan karena dua orang ini bukan pribadi yang mementingkan akal. Pokoknya jos gitu. Ada itu tipikal orang yang begitu. Saya dapat cerita dari Cak Nun tentang orang Madura yang ketemu dengan Cak Nun di bandara. Dia mungkin pegawai bandara. Cak Nun ketemu sama dia di bandara, terus dia buru-buru, Cak curhat Cak. Oh ya, opo jadi Cak Nun. Terus kata orang itu, istriku selingkuh sama laki-laki lain. Terus apa yang harus saya lakukan ya? Terus kata Cak Nun, 2, pilih, lanang opo mulia. Lek lanang, ceraikan dia. Kalau kamu pengen mulia, maafkan dia. Sip Cak, kata dia. Beberapa 1 bulan kemudian ketemu lagi sama Cak Nun, Gus. Cak, inget Cak? Nggak inget. Yang kemarin curhat, lanang opo mulia. Oh iya. Piye? Lanang Cak. Jadi nggak bisa diajak mikir. Maksudnya kan biar memilih mulia ya. Ini enggak, lanang Cak. Cerai kata dia. Wow, mulia lanang ya. Makanya saya tuh hakul yakin kepada Islam karena gitu. Islam itu sangat manusiawi. Kan iya, dalam Al-Quran kalau kamu membalas secara setimpal keburukan orang lain boleh. Tapi kalau kamu tidak membalas, memaafkan, itu mulia. Intubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Kamu mempertontonkan sedekah gak apa-apa, tapi kalau menyembunyikannya itu lebih mulia. Jadi manusiawi kita. Gak nikah gak apa-apa, tapi nikah juga boleh. Di beberapa agama kan ya jangan nikah gitu. Kalau kita nikah boleh, gak nikah gak apa-apa gitu, terserah. Jadi kemanusiaan kita itu tetap diapresiasi oleh Islam. Ya kayak tadi kan, ya cerai boleh, tapi kalau mau mulia, kalau mau jadi orang laki cerai, kalau mau jadi mulia ya maafkan. Tapi dia kan memilih laki gitu, lanang Cak katanya. Oh iya. Jadi kreatif. Dan selanjutnya itu adalah adaptif. Kenapa adaptif? Gini, Anda kalau kreatif itu artinya Anda menggali nilai-nilai di dalam diri Anda untuk disampaikan keluar agar orang suka. Kreativitas itu seperti gini, Anda kalau beli parfum itu yang wanginya disukai oleh Anda atau yang wanginya disukai oleh orang? Sendiri. Padahal parfum itu kan buat orang lain kan? Iya. Atau gini, Anda kalau beli horden buat di halaman depan rumah,
Itu yang bagus menurut orang atau bagus menurut diri kamu sendiri? Menurut diri sendiri aja, Beb. Subjektif banget. Padahal kamu gak ngelihat kan? Kan hordennya yang bagus biasanya ngadep luar kan? Iya. Yang dalamnya jelek biasanya kan? Ornamen-ornamennya kan di luar biasanya. Nah itu adaptif. Jadi kreativitas itu memang digali dari dalam diri, tapi jangan lupa disesuaikan dengan orang lain. Wangi parfum itu kalau bisa menjelaskan jati dirimu, tapi juga beradaptasi dengan orang lain. Jangan jati diriku adalah minyak nyong-nyong, terus kamu pakai parfum bau malaikat subuh gitu. Orang kan gak enak ya. Iya memang jati diri tapi adaptif. Coba beradaptasi karena kamu itu makhluk sosial gitu. Jangan ya kayak tadi lanang gitu. Istrimu gimana gitu kan? Kamu punya tuntutan untuk bagaimana memperbaiki istrimu dan lain sebagainya. Wah pokok lanang gitu. Gak bisa kan? Makanya ada teman saya orang Madura. Itu kalau kalau pasang horden itu yang bagus ngadep ke dalam. Terus alasannya buat apa mahal-mahal beli horden? Buat menghibur orang lain. Jadi dia yang bagusnya di dalam tuh. Jadi buat dinikmati sendiri kata dia. Iya serius ada itu. Iya ada. Mementingkan diri sendiri. Itu egois gitu. Nah itu adaptif perlu. Apalagi di dunia yang begitu cepat perubahannya. Twitter sekarang udah gak laku, ganti ke Instagram. Instagram gak laku, ganti ke TikTok. TikTok nanti gak laku, ganti ke OnlyFans, WeChat. Nah, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Bukan cuma beradaptasi tapi berkolaborasi karena Anda tahu bahwa Anda itu tidak bisa menyuguhkan secara sempurna apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh orang lain, apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh orang lain, karena itu kolaborasi. Agar gak capek juga kolaborasi, agar juga kita bisa masuk surga bareng-bareng dengan berkolaborasi. Makanya ada hukum yang mendidik kita untuk kolaboratif dalam Islam, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan edukasi agar kita kolaboratif gitu. Jadi kalau ada satu yang hadir, ya sudah yang lain gugur. Jadi itu yang repot kalau semua mikir bahwa sudah ada yang hadir. Nah, akhirnya nggak ada. Iya, akhirnya nggak ada. Nah, akhirnya itu kan butuh komunikasi. Lagi-lagi kolaborasi. Jadi kolaborasi itu apalagi di era sekarang, kolaborasi itu membuat pola pergerakan kita menjadi akseleratif, menjadi cepat, menjadi segera untuk mencapai tujuan. Nah, itu paling enggak poin-poin yang penting bagi seorang anak muda sebagai patokan dasar lah. Selebihnya nanti Anda curhatkan saja ke Gus Bara dan saya apa problem Anda itu yang paling yang bisa nanti kita coba uraikan bersama. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Habib. Alhamdulillah luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Habib. Ini materinya daging semuanya ya, nggak ada durinya, nggak ada tulangnya, murni daging, sangat-sangat bermanfaat. Dari pemaparan Habib tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi pemuda yang ideal itu setidaknya ada 3. Yang pertama harus memiliki perasaan tersesat. Ya, tadi Mbak MC tanya, kenapa sih kok dikatakan pemuda tersesat? Apa sih filosofi dari pemuda tersesat? Ternyata itu jawabannya dari Habib. Kita harus merasa selalu tersesat, karena kalau kita merasa sudah terarah, kita akan berhenti di situ, tidak akan upgrade ilmu dan kita diam. Sama dengan kalau kita merasa suci, ya sudah, di saat itu juga dia hilang, bukan hilang kesuciannya ya, hilang, sudah tidak menjadi orang yang suci. Kemudian menjadi pemuda yang ideal itu yang kedua adalah
memiliki iman atau tauhid kepada Allah. Ini yang utama sebagai seorang pemuda. Saya ingat biasanya mendengarkan Gus Baha itu menceritakan bahwa yang utama itu adalah kalau bisa jangan sampai meninggalkan anak turun kita dalam keadaan tidak sujud kepada Allah. Jadi di bumi ini harus ada satu saja setidaknya yang masih bersujud kepada Allah, karena itu inti dari kehidupan, yakni ketauhidan atau iman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pemuda yang ideal harus senantiasa berpikir positif, aktif, kreatif, adaptif, dan juga kolaboratif, katanya Habib tadi. Karena kalau di surga introvert itu nggak enak, di surga sendirian itu nggak enak. Oke, terima kasih Habib. Saya tadi menyimak yang lucu, jadi gibah itu boleh ya, gibah itu di tempat yang ramai atau setidaknya di pengadilan. Jadi kita harus punya satu cara agar bagaimana caranya bisa gibah gitu. Tapi kalau saya bilang bukan gibah, Beb, lebih ke review kehidupan orang lain gitu. Mungkin lebih masuk akal ya, review kehidupan. Lebih ke jangan lagi ada gibah. Unboxing kehidupan orang lain. Boleh. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih Habib atas pencerahannya. Kemudian dilanjutkan oleh Gus Muhammad Al-Bara. Monggo Gus, ini yang ditunggu-tunggu pencerahan dari Gus Bara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Habib Ja'far Habib Al-Hadari. Yang saya hormati pula para gawagis, ada Gus Fahmi, Gus Ipung, dan Nawaning, ada Ning Uswah. Ini sudah kenal agak lama sebenarnya, makanya begitu moderatornya adalah Ning Uswah, tak delok Uswah sopo. Yang saya hormati Pak Camat dan yang saya hormati seluruh audiensi pengajian pemuda tersesat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, kemudian mendengarkan pengajian yang dibungkus dengan penyampaian yang milenial, kekinian, dan saya banyak terinspiratif tadi, banyak catatan-catatan yang saya tulis dari apa yang sudah disampaikan oleh Habib. Dan sejujurnya tadi saya masuk di sini, Habib, melihat situasi, suasana di sini. Saya sering lewat sini, tapi belum pernah mau di sini saya. Belum pernah. Ya, perdana ini baru tahu kalau ada tempat yang seeksotis. Ya. Jadi panjenengan tadi Habib menyampaikan pengajian sambil mendengarkan, saya rasanya kepingin ke warung kopi itu, kok enak warung kopi itu ya. Baik, terima kasih tadi Mbak Uswah, Neng Uswah sudah memberikan soal terkait bagaimana tantangan Indonesia ini untuk menghadapi 2045, di mana dalam banyak literatur, dalam banyak penelitian bahwasanya Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045 kurang lebih tadi catatannya 70,72%. Ini bagi saya, menurut saya, kalau dilihat dari kata bonus itu kan sesuatu yang baik ya. Bonus itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang berharga atau sesuatu yang istimewa, sehingga seakan-akan kita ini mendapatkan anugerah begitu. Padahal kalau kita mau meneliti lagi, sebenarnya bonus demografi ini bisa jadi, saya mengatakannya tantangan bagi Indonesia. Bisa jadi memang bonus beneran, atau bisa jadi sebaliknya menjadi malapetaka bagi Indonesia. Nah, tadi disampaikan oleh moderator, oleh Neng Uswah, bahwasanya bonus demografi itu antara umur 15 sampai umur 60, di mana produktivitas
manusia, produktivitas masyarakat Indonesia ini bekerja. Makanya PNS ini kenapa kok harus 60, Beb? Saya pikir-pikir ya kenapa harus 60 ya? Padahal kadang-kadang umur 50 itu saja udah nggak bisa bekerja. Nah, tak pikir-pikir tadi, oh mungkin karena PNS itu pensiunnya yang eselon 2 60, Beb. Nah, berarti bisa jadi dikatakan bonus demografi mulai umur 15 sampai 60, bahkan ada yang mengatakan 64, karena memang PNS eselon 2 itu pensiunnya itu di umur 60. Nah, di sini mari kita gali bersama. Ada beberapa negara ya, yang sudah melewati masa bonus demografi ini. Singapura misalnya, itu di tahun 90-an, 91 sudah melewati bonus demografi dan kemudian menjadi negara maju. Jepang di tahun 70-an dan seterusnya. Indonesia ini diperkirakan nanti di 2045 akan mengalami masa itu. Makanya tagline-nya itu Indonesia Emas di 2045. Ini kemudian menjadi tantangan kita semua. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini memang bonus beneran bagi Indonesia? Apakah kemudian ini malah petaka bagi Indonesia? Bisa dikatakan bonus bagi Indonesia ketika kemudian Indonesia, pemerintah Indonesia mempersiapkan aspek-aspeknya, mempersiapkan perangkat-perangkatnya untuk kemudian pemuda yang sekarang ini bisa kemudian bersaing di era globalisasi, bersaing dengan orang asing, bersaing dengan di dunia internasional ketika kemudian pemerintah Indonesia menyiapkan perangkatnya semua. Apa yang harus dipersiapkan agar kemudian pemuda atau Indonesia untuk menghadapi bonus demografi ini? Pertama, peningkatan skill atau keterampilan. Jadi kita ya, baik pemerintah, baik pusat maupun daerah, ini harus sudah mempersiapkan bagaimana pemudanya ini memiliki keterampilan, memiliki skill. Ini yang kemudian dibutuhkan, skill ini, keterampilan ini. Dengan dia memiliki keterampilan, dengan dia memiliki skill, secara otomatis dia memiliki daya saing. Ketika kita tidak memiliki skill, ketika kita tidak memiliki keterampilan yang ada pada diri kita, maka persaingan apa yang kita tawarkan? Persaingan apa yang kita tawarkan? Nah, karena harapannya di 2045 ini peluang pekerjaan terbuka selebar-lebarnya dan tidak ada di usia produktif nanti itu pengangguran. Oleh karena itu maka harus dipersiapkan skill, keterampilan, SMK itu dalam rangka kemudian bagaimana menumbuhkan, meningkatkan skill dan keterampilan pemuda-pemuda kita agar kemudian mereka bisa bersaing di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua itu adalah dunia pendidikan harus ditingkatkan. Dimanapun itu pendidikan menjadi syarat utama. Jepang dulu ketika peristiwa Nagasaki Hiroshima ya, tahun 45 dibom, hancur lebur. Kemudian Kaisar Hirohito itu bisa diselamatkan oleh beberapa jenderalnya. Lantas Kaisar Hirohito mengatakan, "Jenderal, ada berapa guru yang bisa diselamatkan?" Kata jenderal, "Wahai Kaisar, saya ini bisa menyelamatkan Anda tanpa bantuan guru." Kata Kaisar, "Oke, iya, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan Jepang dari bom atomnya Amerika." Artinya secara teknologi peperangan Jepang kalah maju daripada Amerika. Kenapa kalah maju? Karena kalah tingkat pendidikannya. Lantas kemudian oleh Kaisar Hirohito dikumpulkan guru-guru seluruh Jepang, terkumpul sekitar 40.000 guru. Di hadapan rakyatnya Kaisar Hirohito mengatakan,
sekarang di tangan mereka lah, di hadapan guru, di hadapan masyarakatnya, di hadapan rakyat Jepang, di tangan mereka lah nasib Jepang dipertaruhkan. Ya. Artinya di dunia pendidikan kita gantungkan nasib Jepang ini di dunia pendidikan. Kita garap dengan serius dunia pendidikan itu. Maka setelah itu Jepang terus berkembang menjadi negara yang awalnya gagal total, ya, karena dampak dari peperangan dan bom Nagasaki dan Hiroshima itu menjadi negara gagal total. Menurut peneliti 50 tahun Jepang itu bisa recovery kembali seperti semula, itu 50 tahun. Tapi yang digarap adalah dunia pendidikan. Jepang kemudian menjadi negara maju hanya butuh waktu 20 tahun. Butuh waktu 20 tahun. Maka Indonesia ini kalau kemudian ingin serius memajukan dan ingin masyarakatnya, pemudanya bisa bersaing, bisa mengisi peluang bonus demografi di 2045, maka Indonesia ini harus mempersiapkan dunia pendidikan dengan sebaik-baiknya. Maka Nadiem Makarim ini, Menteri Pendidikan yang sekarang, menyiapkan tentang pendidikan merdeka, di mana fokus pendidikan itu difokuskan pada skillnya, bukan pada kognitifnya, bukan pada kemampuan angka-angkanya, tapi kemampuan skill dan kemampuannya. Ini skillnya di mana ini anak ini? Oh, ini kemampuannya di mana? Di situ kemudian dikembangkan, sehingga kemudian dengan kemampuan skillnya, dengan kemampuan individunya yang dia miliki, maka harapannya ke depan dia bisa menjadi manusia yang unggul dan bisa bersaing dengan yang lainnya. Ini yang kedua yang penting harus ditingkatkan dan harus direspon oleh pemerintah. Kemudian kita tidak bisa keluar dari peningkatan teknologi. Teknologi sekarang ini sudah menjadi senjata ampuh, teknologi ini. Panjenengan lihat Ukraina Rusia, perang berbulan-bulan sampai sekarang. Akses internet itu diputus sudah oleh Rusia. Tapi bisa ngupload karena mereka tidak lagi menggunakan fiber optik itu ya. Fiber itu apa, kawat yang kecil-kecil itu sudah nggak pakai itu. Dibantu oleh Elon Musk menggunakan satelit. Sudah nggak butuh begitu-begituan lagi. Langsung satelit, nggak ada blank spot sudah nggak ada roaming, nggak ada roaming, nggak ada muter itu sudah nggak ada buffering. Makanya sampai Rusia itu jengkel ambil Elon Musk ini. Bagaimana caranya satelit mereka ini harus ada perang satelit, ya, harus ada perang satelit. Lah, mereka itu sudah sampai sana, mikirnya waduh, kita ini di Indonesia sih mikir halal, haram, bid'ah, naik pesawat ini punyanya orang kafir, tidak boleh, dan seterusnya. Nah, mereka sudah berpikir ke sana, arahnya sudah maju, dan perang teknologi ini perang yang dimana disiapkan oleh semua hampir negara, semua menyiapkan perang teknologi. Dan kita kalau kemudian Indonesia ini tidak bisa menyamai ataupun bahkan melebihi kemampuan teknologi, ya kita bisa jadi bukan menjadi bonus demografi yang kita dapatkan, tapi kemudian sebaliknya malapetaka demografi bisa jadi yang kemudian kita dapatkan. Nah, oleh karena itu banyak upaya-upaya ya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk seminar-seminar literasi digital itu digalakkan di mana-mana. Saya sampai pernah jadi narasumber itu sampai berkali-kali untuk masalah literasi digital. Pentingnya kita kemudian masyarakat kita ini, khususnya generasi-generasi muda ini melek digital. Dan alhamdulillah sebab COVID kemudian kita ini semua bisa memanfaatkan digital, sampai emak-emaknya ya, bukan hanya kita yang sekolah yang kuliah, emak-emaknya ini juga kemudian
memanfaatkan digitalisasi. Kenapa ya? Karena mengerjakan PR-nya anaknya ini. Ya. Anak SD karena sebab karena sebab COVID, karena sebab COVID kemudian sekolah itu harus online, lah nyuruh anak untuk aktif belajar, ngerjakan PR, terus kemudian sekolahnya menggunakan HP online. Ini susah, masya Allah, susah sekali. Saya mengalami anak saya kebetulan mondok di Kudus, ya, di Kudus, mondok di Kudus, dapat 1 tahun di Kudus, kena COVID, akhirnya disuruh pulang. Di rumah itu ya Allah, suruh ngaji nih susah, sama gurunya cuma diginikan, diberi titipan kepada orang tua murid begini, sudah nggak perlu tambah hafalannya, pancet lah, gak usah ditambah. Anak saya sudah hafal 4 juz waktu itu, wis pertahankan 4 juz ini. 2 bulan di rumah, yang ada malah tidak menambah, berkurang ya, tetap itu sudah bagus, yang banyak itu berkurang. Masa Allah, saya mikir ini gimana ini kalau terus lama-lama di rumah ini ya sudah rusak ini anak ini. Langsung akhirnya dapat berapa bulan itu kemudian ada pengumuman, meskipun masih COVID itu suruh untuk kembali, tapi tidak boleh disambang selama 1,5 tahun, cuma hanya ngirim, tapi nggak apa-apa, lebih baik begitu daripada di rumah nanti hilang semua, dapat 4 hilang semua. Akhirnya ya 1,5 tahun itu selama tidak sambangan, tambahnya menjadi 10 juz ya. Bayangkan kalau kemudian dunia pendidikan kita gara-gara COVID offline ya, online, tidak bisa tatap muka, ini juga berdampak pada kemudian bonus demografi di tahun 2045. Makanya kemudian Perancis itu tidak meliburkan sekolahnya, tetap online, tetap masuk. Yang tatap muka saja untuk mentransfer keilmuan saja susah, apalagi yang kemudian hanya online. Ini yang kemudian menjadi PR bagi kita. Kemudian yang harus disiapkan yang berikutnya, yang keempat adalah kesehatan. Wah, matur suwun. Ini sponsor ini. Sponsor. Matur suwun. Kemudian yang harus ditingkatkan lagi tadi sudah skill, pendidikan, teknologi, kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini penting. Indonesia ini masih dalam kategori gawat stunting, termasuk Mojokerto. Ini stuntingnya masih tinggi. Nah, kita sedang berjibaku bagaimana kemudian Mojokerto ini sudah terbebas dari stunting setidaknya di tahun 2025. Nah, bebas stunting termasuk Indonesia. Kenapa? Karena anak yang tumbuh dengan kondisi stunting itu mengurangi daya pikirnya, IQ-nya bisa sampai 15 digit ya. Kata peneliti 10 sampai 15 digit IQ atau kemampuan anak itu berkurang. Makanya Indonesia ini sedang gencar untuk memerangi atau nol stunting pada 2030 nantinya. Nah, ini penting dan ini menjadi PR di dunia kesehatan khususnya di Indonesia. Kemudian berikutnya ada peningkatan ekonomi. Ekonomi ini yang terpenting adalah lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan sekarang yang tetap bertahan meskipun dalam kondisi pandemi COVID itu adalah yang tadi disebut-sebut berulang-ulang kali oleh Habib, yaitu UMKM itu tadi ya. UMKM ini dalam kondisi pandemi bisa bertahan, bisa eksis, padahal ekonomi makro, perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, yang gulung tikar.
Tapi justru ketika pandemi, ketika COVID yang tetap bertahan dan bahkan omsetnya terus bertambah, itu adalah UMKM dengan mengandalkan online-nya itu tadi. Nah ini sekali lagi untuk memanfaatkan digitalisasi. Dengan online itu omsetnya kemudian bukan hanya di Mojokerto saja, di Indonesia juga yang bertambah, yang berkembang ketika pandemi COVID itu adalah UMKM tersebut. Makanya pemerintah Indonesia ini sedang gencar untuk meningkatkan UMKM atau ekonomi kreatif ini. Terus berikutnya yang perlu digarisbawahi adalah menurut saya yaitu peningkatan spiritualitas. Dari semua aspek-aspek yang harus ditingkatkan, yang paling penting bagi pemuda sekarang adalah peningkatan spiritualitas. Karena spiritualitas ini kalau tidak diisi atau kalau tidak diawali dari usia muda, maka mungkin di usia tuanya akan tersesat beneran. Makanya mumpung masih muda ya nggak apa-apa tersesat sedikit. Ya, tapi terus mendapatkan pengajian, siraman rohani agar kemudian tidak tersesat di usia yang sudah meranjak tua itu. Nah, spiritualitas ini penting dari segala aspek yang ada tadi. Spiritualitas mengambil apa yang disampaikan Habib itu kesalehan sosial, juga pula kesalehan individual, juga kesalahan sosial. Spiritualitas itu penting dari semua aspek yang ada ini. Spiritualitas paling penting karena ketika kita memiliki semua kemampuan skill itu tidak didasari dengan spiritualitas, dengan nilai-nilai keagamaan yang tinggi, otomatis apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan ini akan sia-sia. Misalkan contoh kita ambil penemu AK-47 ya, Mikhail Kalashnikov. Dia penemu AK-47, ilmuwan menemukan tembak AK-47. AK-47 ini salah satu tembak yang paling produktif untuk dibuat perang. Selain gampang penggunaannya, efektif, sekali nembak itu bisa banyak begitu. Katanya begitu, tapi saya nggak pernah ya. Tapi kalau saya ditodong AK-47 pernah saya waktu itu waktu di Mesir, waktu kuliah di Mesir ada revolusi, Husni Mubarak turun. Sebenarnya mahasiswa Indonesia itu dievakuasi untuk pulang semua. Saya kebagian gelombang pertama untuk evakuasi pulang itu. Tapi saya telepon abah saya, "Bah, ini ada perintah untuk pulang." Dan saya mendapatkan gelombang pertama. Kata abah saya, "Sudah usah pulang, sudah tetap di sana. Sebagai pejuang harus tetap di sana." Saya iki maksudnya yo opo iki? Lanang ya. Saya bingung sama, karena kondisinya sudah genting. Pertokoan tutup semua, sembako menipis, terus orang tidak ada yang berani keluar karena Husni Mubarak itu untuk mempertahankan kursi kepresidenannya, dia melepaskan para tahanan-tahanan, dilepaskan semua, kemudian dipersenjatai. Jadi tahanan-tahanan itu, napi-napi itu disenjatai, dilepaskan untuk berhadapan-hadapan dengan para pendemo. Jadi kita bayangkan sudah berhadapan-hadapan ini, pendukung presiden tetap menjabat dengan pendukung presiden yang harus dengan pendemo menginginkan Mubarak lengser. Sedangkan yang harus pendukung presiden Mubarak ini disenjatai rata-rata napi semua, narapidana. Tidak bisa dihitung berapa korban sudah. Ya mungkin karena ditutup-tutupi saja jumlah korbannya. Bahkan pernah ada satu pertandingan sepak bola antara Ahli dengan Zamalek kalau tidak salah waktu itu. Kalau di sini antara Persebaya dengan Arema lah, ya Persebaya dengan Arema. Itu begitu pertandingan selesai,
pemain keluar, stadion ditutup, para supporter masih di dalam, tembaki semua, sudah nggak tahu berapa korban yang berjatuhan. Lah kondisi yang seperti itu saya waktu itu nggak boleh pulang. Ya, saya tenger-tenger gitu, oh maksudnya apa gitu. Tapi karena perintah orang tua saya jadi nggak pulang beneran. Saya nggak pulang, jadi ada beberapa mahasiswa yang tidak pulang, terutama panitia kepulangan, termasuk saya ini bukan panitia sebenarnya, tapi saya jadi nggak pulang. Nah, suatu ketika saya ingin ngaji waktu itu, mengaji jam 3 malam. Saya masih terngiang-ngiang dengan suasana amannya pada masa Husni Mubarak. Karena kalau kita ini zamannya Husni Mubarak berkumpul 10-20 orang tidak bisa. Pasti ada intelijen yang ada di situ dan pasti membubarkan. Nah, saya terngiang-ngiang masa aman itu. Saya ngaji dengan teman saya jam 3 malam, naik bis itu tidak ada lampunya, gelap semua, terus kemudian saya cegat begini, dia berhenti. Teman saya ya karena positive thinking gitu, karena masih muda ya, positive thinking aja, dia langsung masuk, ayo masuk. Saya udah gak enak perasaan saya, iki ketokane penjahat kabeh iki. Tapi teman saya ini positif, ayo masuk, kita masuk. Terus dia mau duduk di belakang, ayo kita duduk di belakang. Jangan, sudah duduk di depan aja. Maksud saya nanti kalau di depan itu kalau ada apa-apa bisa langsung keluar. Nah ternyata baru duduk dapat 1-2 menit ditanyai oleh supirnya, pakai bahasa bahasa Arab ala Mesiran, Zayak atau bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Inta Indonesia? Saya jawab, naam, anak Indonesia. Apa namanya? Anta Azhari? Naam, anak Azhari. Kamu masuk Azhar? Ya, saya Azhar. Kamu hafidta minal Quran? Waduh, enak deh. Berapa yang kamu hafal dari Al-Quran? Penjahat bisa ngomongin. Kamu hafidta minal Quran? Lah, saya enak jawab, saya enailah. Ya, hafidtu ba'du minal Quran. Saya hafal ya sebagian sajalah dari Quran. Setelah itu dia berhenti, kemudian nodongkan tembak. Ada 8 orang, semuanya bawa tembak semuanya, nodong semua. Kita berdua ini tembak. Tak pikir guyonan iki, gak serius wong Mesir iki, guyonan iki. Guyonan iki, guys. Terus ternyata supirnya itu bawa AK-47 begini, nodongkan ke dada saya. Kok nyeri dada saya ini? Waduh, iki besi nih, temenan iki rek. Wah, ini tembak beneran iki, urip apa mati gimana? Ini kalau mati pada waktu itu sudah husnul khotimah lah, Beb. Karena kan dalam kondisi belajar kan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, begitu hadisnya kan. Wah, ini sudah husnul khotimah, lek mati temenan nang kene iki. Syahid ini sudah. Terus saya minta HP saya kasih, minta uang saya kasih, sudah saya kasihkan semua. Terus saya disuruh keluar, teman saya diminta HP-nya, diminta uangnya nggak dikasihkan karena dia pekerja, jadi dia kuliah sambil kerja. Jadi uangnya itu uang para pelanggan, di HP-nya itu nomor pelanggan semua. Dia mikir iki lek dijukuk kabeh aku iki bonjo iki wis gak iso kerja iki ngene. Jadi dia pertahankan begini, dipukul, dia hampir ditembak. Saya ngomong, sudah kamu turun duluan. Saya ngomong, saya nggak mau turun sebelum teman saya turun. Sudah kamu turun, saya nggak mau sebelum teman saya turun gitu. Langsung akhirnya kebetulan mobil ini sampai di asrama militer. Dia ketakutan, dia berhenti. Terus kemudian begitu berhenti ada celah, terus saya tarik dia, teman saya tarik, HP-nya keambil, saya tarik dan lari kita. Akhirnya terselamatkan kita. Nah, ini cerita ketika itu ya, ketika waktu saya di Mesir, waktu saya sekolah di Mesir, waktu mahasiswa. Nah, kembali lagi bahwasannya Mikhail Kalashnikov ini ilmuwan, menemukan AK-47, berpendidikan. Ya. Tapi kemudian karena tidak didasari dengan nilai spiritualitas yang tinggi, di akhir penghujung hidupnya
dia menyesal dengan apa yang sudah ditemukan. Penemuannya tentang AK-47 ini di tangannya itulah, karena sebab penemuannya inilah hampir seluruh dunia ini perang menggunakan AK-47 dan mati gara-gara AK-47. Dia menyesal di akhir hayatnya. Intinya bahwasannya kemampuan kita, skill kita, keilmuan kita, pendidikan kita dan seterusnya itu harus didasari dengan nilai spiritualitas yang tinggi, sehingga kemudian kemampuan kita menjadi kemampuan yang terarah. Nah, itu semua adalah aspek-aspek yang harus ditingkatkan untuk kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau kemudian kita tidak menyiapkan itu semua, atau pemuda kita yang sekarang ini yang mungkin di 2045 itu umurnya ya sekitar 40, 45, 50, di mana itu masih usia produktif, dan kemudian mereka tidak bisa bersaing, tidak bisa kompetitif, maka bukan bonus demografi yang kita dapatkan, bisa jadi malapetaka demografi yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Karena sudah pasti dengan begitu para pemudanya tidak mampu bersaing. Karena tidak mampu bersaing, susah mencari lapangan pekerjaan. Karena susah mencari lapangan pekerjaan, terjadi pengangguran yang cukup masif. Terjadi pengangguran yang cukup masif membebani negara, dan ketika membebani negara, negara ini menjadi negara yang gagal. Oleh karena itu saya menganggap ini tantangan, bukan kemudian hanya bonus-bonusan saja terus kita diam saja, tapi ini tantangan bagi kita semua para pemuda, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Dan yang perlu, ini sebelum saya tutup, saya akhiri, yang perlu diwaspadai oleh pemuda sekarang ini adalah kita harus waspada terkait dengan perang budaya, culture war. Perang budaya ini sudah disusupkan oleh banyak negara. Ya. Perang budaya ini bagaimana kemudian para pemuda-pemuda kita ini lebih hafal dengan budaya orang asing daripada budaya kita sendiri. Kita lebih bangga melihat K-pop, Blackpink, ya. Terus drakor, drama Korea, kemudian banyak dari kita rame-rame ke Korea untuk oplas, operasi plastik dan seterusnya. Ini kan karena budaya yang disusupkan, dan paling efektif budaya itu disusupkan melalui dunia televisi, perfilman dan seterusnya. Sampai kemudian kita ini tidak mengetahui jati diri kita, bangsa kita sesungguhnya kita tidak tahu. Amerika dalam rangka perang budaya melalui televisi, dia membuat sosok-sosok pahlawan yang sebenarnya real tidak ada. Wonder Woman, Captain America, Batman, Superman, wis apalagi pokok man-manan itulah ya, Iron Man dan seterusnya. Real tidak ada manusianya, tapi itu dalam rangka perang budaya kemudian masuk pada pemikiran kita, masuk pada pikiran kita bahwasanya mereka adalah negara superpower, mereka adalah negara adidaya, mereka kemudian kita ini sebagai bangsa, sebagai anak bangsa tidak percaya lagi dengan apa kemampuan yang dimiliki oleh bangsa kita. Padahal pahlawan-pahlawan yang kita kenal jauh lebih sakti daripada men-menan yang dimiliki Amerika itu. Bagaimana kita dulu punya Gajah Mada, bagaimana kita dulu punya Angling Darmo, bagaimana kemudian kita punya Jawa Tingkir, Wali Songo dan seterusnya lah. Menurut cerita bisa terbang beneran kan begitu. Sakti Mandraguna, kalau yang dibuat oleh Amerika kan sakti-saktian dan tidak terbukti. Tapi dalam rangka perang budaya melalui perfilman Hollywood disusupkanlah budaya-budaya asing itu. Baik budaya yang liberal
ataupun budaya yang ekstrim, ya, itu disusupkan atas nama hijrah. Masya Allah, anta, anti, ana, nahnu, huwa, huma, hum, huya, huma, huna, dan seterusnya. Ini jenenge tasrifan, ini jenenge. Dalam rangka kemudian mengatasnamakan hijrah, tapi lantas kemudian bukan esensi hijrahnya, tapi kemudian lebih pada dia mengadopsi pemikiran ekstrimnya, sehingga dia tidak tahu bahwasanya ini sebenarnya sarana untuk menghancurkan negara, dan itu sudah dilalui oleh Syria, hancur ya gara-gara begitu-gitu itu. Irak, Yaman, perang sampai sekarang negara-negara Islam ini karena pengaruh, ya, karena pengaruh ekstrim-ekstrim kanan ini, pengaruh dengan budaya-budaya yang sebenarnya itu bukan intisari daripada ajaran agama Islam. Nah, kita harus waspada dengan perang budaya ini, dan ini narasi ini dibuat melalui banyak hal, medianya macam-macam, televisi, media sosial, Twitter, Instagram, apalagi kemudian sekarang Google Map itu bisa mendeteksi kita sampai rinci. Begitu ada operasi polisi gitu, punya Google Map, di depan ada polisi, di depan ada polisi. Nah, kita bisa, oh ada polisi operasi ini, ya kita balik. Google Map pun sampai segitunya. Tapi kadang-kadang juga bisa menyesatkan kita Google Map itu ya. Dan seterusnya. Ini sudah seperti itu. Jadi perang budaya ini yang kemudian harus kita berhati-hati. Jangan sampai kemudian kita sebagai warga negara lupa akan jati diri kita. Sebagai warga negara Indonesia lupa akan jati diri kita, lupa akan kecintaan kita terhadap bangsa kita. Nah, perang budaya ini apa sih? Perang budaya ini gunanya adalah untuk menguasai perekonomian, sosial, budaya, politik. Tidak perlu dengan tembak-tembakan, karena mereka sadar kalau kita perang tembak-tembakan habisnya triliunan. Sekali nembak itu bisa miliaran. Rusia, Ukraina itu disumbang oleh Amerika, nembak rudal HIMARS kalau nggak salah itu. Sekali nembak bisa 2 miliar. Sekarang berapa kali nembak sudah? Masa nembak 1 kali tok? Dur, dar. Wis golek sik 2 miliar rek. Engko golek maneh dar. Golek duit maneh 2 miliar rek. Enggak mungkin nembak ya dur sudah berapa miliar sekali nembak. Dan itu akan menguras perekonomian negara. Caranya bagaimana? Ya perang budaya. Kita kuasai politiknya, kita kuasai sosialnya, kita kuasai peradabannya, kita kuasai mindset pemikiran para pemudanya. Akhirnya banyak orang yang senang makan ramen daripada makan Indomie goreng, ya. Banyak orang yang sekarang senang makan kimchi. Nah, kimchi, gak ngerti kimchi dah. Panganannya orang-orang Korea itu kan, padahal itu yo apa ya itu ya, sawi dikei lombok, dikei kecut-kecutan. Saya nyoba berkali-kali itu gak ono enak-enak sama sekali, berkali-kali. Ini enaknya di mana? Saya berpikir iki enak-enak di, tapi justru itu makanan yang laris. Adik saya itu kimchi. Opo enak sih rek mangan ngene iki. Padahal ya sayur lodeh lebih enak, sayur asem lebih seger, sop, rawon, pecel dan seterusnya. Tapi karena mindset kita perang budaya ini, budaya yang kita miliki kemudian hilang dari diri kita, dari jati diri kita, kemudian kita lebih memilih cara hidup mereka. Jadi ya dan seterusnya. Lebih makan KFC daripada kemudian ayam geprek, misalkan ayam goreng dan seterusnya. Padahal nanti hasil dari penjualan KFC itu tidak akan mengalir di negara kita uangnya, pasti dia akan keluar karena investornya adalah orang luar. Coba kita kemudian mencintai produk kita sendiri, yang jualan orang Indonesia, yang punya orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, pekerjanya juga orang Indonesia. Jadi kita beli ke orang Indonesia, terus dia pembeli ini kemudian
membeli modalnya atau membeli bahan bakunya dari orang Indonesia, dan dari pasar kembali ke kita muter. Ini namanya ekonomi kerakyatan. Uangnya dari kita, dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat. Kalau ekonomi liberal, uangnya dari kita yang kerja cari uang, terus kita beli produk mereka membawa hasil uang kita ke luar negeri, tidak mengalir ke negeri kita. Ini yang kemudian akhirnya nilai mata uang kita tidak kuat. Nah, oleh karena itu itulah yang harus kita awasi atau yang harus kita khawatirkan dari pemuda sekarang ini terkait dengan perang budaya. Jadi saya bukan mewanti-wanti ya, ini terserah bagaimana selera hidup ya. Tapi kita lihatlah Citayam Fashion Week itu udah gayanya nggak ada Indonesia sama sekali. Mulai teko bongek, kurma, terus JJ, ono maneh sing apa sing bencong-bencong masak apa yang sopo sih jeneng itu ya. Ditanyai sedang apa di sini, cari suami. Padahal dia juga laki-laki kan. Astagfirullahaladzim. Ini kan sudah budaya-budaya asing yang kemudian disusupkan kepada kita. Gunanya apa? Gunanya generasi-generasi muda ini kemudian tidak mampu bersaing di era yang akan datang, dan ini akan merugikan khususnya di Indonesia emas yang akan direncanakan, yang akan dicanangkan di 2045 ini. Ketika kemudian kita pemuda-pemuda tidak bisa bersaing, tidak bisa kompetitif, tidak punya skill, tidak punya keilmuan, tidak unggul dalam dunia pendidikan dan seterusnya, maka itu menjadi bencana bagi kita semua. Nggih, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Uswah. Matur nuwun sangat Gus Bara atas pencerahannya. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Ini menjawab semua kegelisahan dari pemuda-pemuda tersesat mengenai bonus demografi. Jadi tadi Gus Bara menjelaskan ada bonus demografi itu yang menguntungkan, jangan sampai menjadi malapetaka demografi. Beberapa hal yang saya catat tadi untuk yang disiapkan oleh Indonesia agar menjadi Indonesia Emas 2045 ada beberapa hal.